bahwa apakah ini memang total loss atau tidak, karena ini yang kita tahu dari awal memang tidak bermanfaat sama sekali. Jadi siapapun yang terlibat dalam kasus ini itu memang harus dihukum. Nah, kalau dan proses hukuman delik dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 1 ayat 2 itu penting diterapkan dalam kasus ini, karena secara konstruksi kasus dalam kondisi anggaran bencana dan keadaan negara pada saat itu juga bencana. Jadi hukuman mati itu layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-58 tahun kedua edisi Kamis 10 Maret 2022. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif pastinya. Baik rekan PTM ya, belum usai soal kasus dugaan korupsi beasiswa pemerintah Aceh, kini penyelidik Polda Aceh menemukan dugaan kasus korupsi pengadaan wastafel atau tempat cuci tangan di Dinas Pendidikan Aceh. Sebenarnya siapa sih dalang ya koruptor yang memang menghabiskan dana 41,2 miliar. Nah, ini jumlah yang sangat signifikan ya pemirsa PTM. Kita akan membahas itu dengan Bang Alfian ya, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA, dengan tema kita, tepatkah hukuman mati bagi koruptor pengadaan wastafel 41,2 miliar? Wow. Nah, ini jumlah yang sangat luar biasa. Oke, Assalamualaikum Bang Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Sehat. Ini udah berapa kali ke PTM kita nge-PTM nih Bang ya. Tapi kali ini dengan tema kita, tepatkah hukuman mati bagi koruptor pengadaan wastafel dengan jumlah 41,2 miliar. Ini gimana ceritanya nih Bang awalnya sehingga ini dikorupsi seperti itu? Ya, di tahun 2020 itu ya posisi Aceh dan termasuk nasional ya, itu kan masuk dalam keadaan negara dalam keadaan bencana, dalam ini adalah COVID-19. Nah, sebenarnya kan negara kita masuk di awal 2019 ya. Nah, di tahun 2020 pemerintah Aceh pada saat itu melalui dana refocusing itu mengalokasikan anggaran terhadap wastafel ini yang diperuntukkan untuk SMA maupun SMK dan se-Aceh. Nah, muncul di proses penyusunan itu, pada saat itu kita memberikan masukan dan termasuk mengkritisi bahwa ini kita lihat bukan skala prioritas dalam kondisi pandemi pada saat itu. Karena kenapa? Pada saat itu sekolah-sekolah, karena kan ini kan udah masuk tahun kedua pandemi, baru dialokasikan. Sekolah-sekolah level SMA, SMK itu sudah ada tempat pencucian tangan. Nah, pada saat itu kita dorong, pernahkah nggak dievaluasi ini? Jadi jangan dibangun baru, karena posisi saat itu kan rakyat Aceh itu butuh anggaran yang besar ya, butuh perhatian dari negara dalam rangka keberlangsungan hidup dengan kondisi ketakutan dan kondisi tiap hari orang meninggal akibat pandemi. Nah, di satu sisi memang pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran misalnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat ya, karena secara ekonomi juga ya hampir 90% lumpuh di Aceh pada saat itu, jadi seluruh sektor. Jadi harapannya memang dari pemerintah. Nah, ya satu sisi kita lihat bahwa di proses perencanaan ini udah by design memang untuk cari keuntungan wastafel ini dengan anggarannya yang cukup besar per unit, dan begitu juga kondisi ketika proses sudah selesai dibangun tidak bisa difungsikan. Malah baru selesai dibangun, kondisi wastafel tempat cuci tangannya udah patah. Dan kita juga pernah semacam testimoni dengan beberapa sekolah yang pada saat itu belum bisa mereka fungsikan itu, ya mereka sebenarnya secara untuk alat cuci tangan siswa ataupun guru itu sudah mereka sediakan. Artinya proses perencanaan ini kan bukan berdasarkan kebutuhan sebenarnya, tapi ini keinginan kalau kami lihat ya. Keinginan, dan itu menurut Anda tidak penting wastafel itu diadakan karena itu udah tahun kedua COVID? Iya, karena sekolah-sekolah sudah menyiapkan di tahun pertama. Jadi keinginan siapa ya? Keinginan para elit-elit di level birokrasi untuk cari keuntungan ini. Nah, jadi dalam hal ini kita di proses begitu perencanaan itu sudah muncul dan kita lihat ini ada yang memang by design, ya kita akan duga ini akan bermasalah. Nah, proses pengadaan barang dan jasa ini kan yang paling parahnya sampai sekarang itu di level pemerintah Aceh yang nggak pernah dibangun sistem proses pencegahan kan komitmen fee ini. Jadi makanya dalam konteks ini MATA tidak hanya melihat soal bahwa kualitas ataupun adanya misalnya markup ataupun kemahalan harga, tapi
soal komitmen fee ini juga dipastikan, apakah dalam pengadaan ini terjadi komitmen fee atau tidak, ini harus dipastikan secara hukum. Karena dugaan kita, malah ini sangat besar komitmen fee-nya. Karena kan ada 400 paket itu dari 41,2 miliar. Dan pada saat itu memang secara institusi, ya Polda cepat merespon ini. Jadi merespon akan langsung melakukan proses pemanggilan. Kalau tidak salah saya itu dalam catatan kami itu ada dua tahapan sudah proses pemanggilan ya pada saat itu. Nah, dana ini dana bencana. Itu yang harus dipahami, dana bencana dan undang-undang kita di negara kita itu kalau dalam konteks tindak pidana korupsi ini bisa dipidana hukuman mati. Jadi kalau dari undang-undang tindak pidana korupsi itu di pasal 2 ayat 1 ayat 2 ya jelas ditekankan di ayat 2 ini bahwa keadaan negara dalam keadaan tertentu. Nah, tertentu ini bisa dalam kondisi bencana atau dalam kondisi darurat. Nah, makanya kita berharap memang kasus Westafel ini menjadi contoh dan menjadi entry point, artinya negara itu benar-benar menjalankan aturan tersebut, yaitu untuk melakukan pidana. Nah, karena dalam kasus tindak pidana korupsi dalam wilayah dana refocusing ataupun dana bencana COVID-19 ini, bukan hanya kasus ini saja kasusnya di Aceh sebenarnya kalau kita lihat. Nah, begitu juga daerah-daerah lain, wilayah ini selalu publik juga akan mendorong bahwa ini harus digunakan hukuman mati. Oke, untuk sumber dananya sendiri dari mana? Apa dari APBA atau dari mana? Itu APBA. APBA ya, tahun 2020. APBA, dan pada saat itu perlu dipahami juga bahwa Aceh itu masuk ke 5 besar provinsi secara nasional untuk dalam rangka melakukan refocusing anggaran APBA untuk penanganan COVID-19. Jadi dikorupsi pada masa pandemi. Iya, ini pada pandemi. Mungkin terjerat hukum yang Anda sebutkan tadi dalam pasal 1 dan 2 nih, ayat 1 dan ayat 2 ya. Iya, benar, di pasal 2 ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Dan kita juga meyakini bahwa pihak penyidik di level Polda Aceh juga sudah paham pasal ini ya. Nah, sekarang perlu kita dorong ini menjadi mau tidak ada Polda Aceh untuk menerapkan pasal ini. Karena secara unsur kita melihat ini adalah sangat terpenuhi. Makanya prosesnya kita juga berharap bahwa kasus ini diselesaikan secara utuh dalam arti kata ada proses yang pertama di proses perencanaan. Nah, by design perencanaan ini motifnya apa? Ini juga perlu dipahami. Karena dari sisi kan nggak ada manfaat ini Westafel ini. Jadi apakah ini memang berdasarkan dengan kebutuhan ataupun ini adalah keinginan dari sekolah atau memang kebutuhan? Nah, kalau kita lihat dari awal kan setelah selesai Westafel ini dibangun, ini memang jelas keinginan para elit ya untuk mencari keuntungan dengan modusnya menggunakan paket-paket ini. Apalagi dianggap pada saat itu kan dalam kondisi tsunami COVID dan uangnya besar, ini pasti orang nggak akan nyorot ini loh. Apalagi misalnya pada saat itu ada muncul bahwa itu tidak akan dipidana ketika misalnya kebijakan negara dalam hal ini baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal penanganan untuk COVID-19. Oke, berapa anggaran ini, berapa kerugian untuk korupsi ini Pak Alfian? Nah, kalau fakta di lapangan kita lihat, ini kan pada saat itu Westafel sudah dibangun dan itu tidak bisa difungsikan. Yang pertama airnya tidak ada dan sebagian sudah patah. Nah, kalau dalam konteks tindak pidana korupsi, ketika sebuah pembangunan tidak bisa dimanfaatkan, itu total loss korupsinya. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, terakhir memang kita dapat informasi, ada intervensi tiap-tiap kepala sekolah diperintahkan untuk memperbaiki ini. Nah, itu diperbaiki dengan anggaran yang termasuk 41,2 miliar itu di lain lagi, pasti ada intervensi dari provinsi. Makanya kita penyidik juga perlu mendalami ini. Ada informasi yang kita dapat bahwa dari provinsi menelpon untuk menekan kepala-kepala sekolah ini supaya diperbaiki dalam arti kata kalau memang belum ada penyaluran pipa airnya disambung, kalau patah diperbaiki. Jelas kepala sekolah ini kan nggak mengeluarkan uang pribadi ini. Iya. Dan di sekolah juga nggak ada sumber anggaran untuk perbaiki ini. Kalaupun digunakan, ini patut juga ditelusuri. Tapi sebelumnya sudah ada Westafel yang memang disediakan di sekolah dari dana BOS nih, Bang Alfian. Ya benar. Makanya saya bilang tadi, kita nggak sepakat muncul perencanaan ini di level provinsi dengan berbagai macam argumentasi dan narasi mereka pada saat itu bahwa ini penting. Padahal ini kan posisi cuci tangan ini kan di tahun pertama sekolah-sekolah sudah sediakan. Yang ini kan di 2020
itu posisi tahun kedua COVID-19. Seharusnya pada saat itu kita dorong pihak provinsi mengevaluasi apa kebutuhan yang sebenarnya di pihak sekolah, sehingga itu yang diperuntukkan. Oke, kenapa hanya tingkat SMA dan SMK nih penggunaannya Bang Alfian? Sementara kan masih banyak juga sekolah-sekolah tingkat SMP atau SD atau seperti Ya, apa? memang secara tanggung jawab sekarang kan SMA SMK itu provinsi ya tanggung jawabnya. Kalau di posisi SD SMP itu di kabupaten kota. Jadi secara tanggung jawab ini memang sudah prosedur mereka memang kayak itu ya. Jadi sampai sekarang yang menyangkut SMA, SMP, SMA sampai SMK itu provinsi yang tanggung jawab. Oke, dari 41,2 miliar, berapa yang dikorupsikan Bang Alfian? Ya, kalau kita lihat dari awal bahwa ini adalah tidak bisa difungsikan, berarti total loss semua. Semua 41,2 miliar itu dikorupsikan? Iya, karena ini kan total loss, nggak bisa difungsikan. Jadi kalau misalnya sebuah pembangunan dibangun tidak bisa dimanfaatkan ataupun tidak difungsikan, itu pidana korupsi. Apakah cukup data misalnya dari kita lihat ya pemirsa PTM di SMA di Provinsi Aceh ada 559 sekolah dan juga SMK ada 200 lebih. Nah, ini di semua sekolah ini apakah memang datanya cukup signifikan seperti itu tidak dapat difungsikan atau hanya beberapa sekolah saja nih Bang Alfian? Kita udah ngambil sampel pada saat itu ya, lokasinya di level ada 5 kabupaten ya, termasuk Kota Banda Aceh pada saat itu. Itu rata-rata pihak sekolah yang pertama tidak menggunakan, itu satu sisi sudah selesai dibangun. Yang kedua, dari sisi penggunaannya air juga akses air belum ada ke Westafelnya. Jadi belum ada pipa pemasangan untuk proses penyaluran air. Jadi pihak provinsi mengatakan itu sudah selesai. Nah, muncul pertama itu. Nah, yang kedua ada gagang yang tempat nyuci tangan itu udah patah. Itu kita temukan di daerah pada saat itu ya. Dan pihak sekolah memang tidak punya dana untuk memperbaiki pada saat itu, mengatakan kepada kita. Nah, terakhir kita dapat informasi ada intervensi dari provinsi memerintahkan kepala-kepala sekolah untuk memperbaiki ini. Dan makanya kita berharap ke penyidik. Jadi yang pertama yang harus dipahami bahwa soal perencanaan, apa motif perencanaan ini. Yang kedua, perlu dipastikan bahwa tidak ada komitmen fee, karena kita duga kuat terjadi komitmen fee yang sangat besar terhadap paket-paket ini. Yang ketiga baru dari sisi soal kualitas. Nah, kalau ini Polda Aceh punya political will yang kuat, pasti orang-orang besar akan terjerat dengan kasus ini. Oke, siapa yang terjerat dalam kasus ini menurut Bang Alfian yang sudah memang katanya identitasnya ya sudah ada di tangan penyidik? Kira-kira siapa nih Bang Alfian? Kalau dalam pemahaman kita terhadap kasus tersebut, kasus ini yang pertama tidak berdiri pada pejabat-pejabat yang memang baik itu tidak aktif lagi atau masih aktif lagi di Dinas PK. Tapi ada ya mantan pejabat yang bisa juga ini adalah pejabat aktif yang di luar Dinas PK. Ini yang perlu kita awasin sehingga ini tidak potensi diselamatkan dalam tanda kutip. Karena kan sudah kebiasaan para koruptor itu ketika kasusnya sudah terbongkar, mereka juga melakukan comeback baik itu bagaimana mengupayakan supaya mereka jangan terjerat. Dan kita berharap kasus ini Polda Aceh serius karena ini adalah mereka menggunakan anggaran dalam keadaan bencana, negara dalam keadaan bencana dan melakukan pidana dalam keadaan bencana. Oke, sebut saja ini yang dipanggil oleh tim penyidik adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Pak Rahmat Fikri. Nah, yang selain itu siapa lagi yang terjerat? Apakah rekan-rekannya? Apakah ada orang PPTK di sini, Bang Alfian? Saya pikir kan kalau di Dinas PK itu kan ada beberapa orang yang terlibat di sana ya, dan publik juga mudah untuk membaca ini. Ketika misalnya ada PPK, ada KPA-nya kan, jadi mudah. Tapi yang perlu dipahami juga bahwa ada potensi orang luar dari dinas itu yang terlibat. Orang luar, maksudnya dari dinas pendidikan. Ya. Jadi dalam arti kata ini bukan rekanan ya, rekanan sudah pasti. Ya. Rekanan sudah pasti terlibat, tetapi ada orang X ya dari dinas. Jadi ada pejabat, mantan pejabat, ada juga pejabat aktif. Ini perlu ditelusuri. Artinya gini, komitmen fee ini perlu dipastikan bahwa yang pertama bahwa siapa pengumpulnya di dinas pendidikan itu, siapa pengumpulnya. Yang kedua, apakah uang ini juga dilakukan money laundry atau tidak? Karena kuat dugaan kita dari hasil komitmen fee ini dilakukan money laundry. Jadi
kita di mata tidak hanya melihat sisi bahwa ini adalah terjadi pidana korupsi dalam konteks pengadaan itu saja, tapi dari proses perencanaan, dari proses komitmen fee, dan yang terakhir adalah soal baru tingkat pelaksanaan wastafel di lapangan pembangunannya. Jadi ada 3 tahapan ini. Saya pikir penyidik kalau memiliki political will, punya kemauan, itu akan banyak pihak yang terlibat. Oke, bicara nih soal penyidik nih Bang Alfian ya, Anda menganggap bahwa penyelidik sudah sangat benar ini untuk menyelidiki kasus korupsi di Aceh soalnya ya, karena kemarin juga belum tuntas nih kasus beasiswa pemerintah Aceh, tiba-tiba muncullah kasus baru, sementara kasus yang lama juga belum usai berlarut-larut. Apakah ini juga akan terjadi hal yang sama, Bang Alfian? Ya, makanya kita udah ngingatin ya kepada teman-teman media, udah kita juga diskusi bahwa ketika kasus beasiswa menjadi sorotan publik kemarin itu dan muncul kasus wastafel, dua-dua kasus ini adalah penting. Yang penting yang harus dipastikan oleh publik ada kepastian hukum dan juga proses pengusutannya secara utuh. Artinya siapapun yang terlibat tidak ada yang diselamatkan. Jadi begitu juga dalam kasus wastafel ini, siapapun yang terlibat jangan ada yang diselamatkan. Jadi kita berharap jangan ada yang coba bermain dengan kasus pidana korupsi di Aceh. Artinya harus tuntas. Ya, harus tuntas. Jadi siapapun terlibat, termasuk penikmat dana misalnya, termasuk misalnya ini sudah dilakukan money laundry, anggaran yang hasil korupsi ini, saya pikir itu harus disita ke negara semua. Disita ke negara ya, Bang Alfian. Tapi nih, Anda juga saya baca di koran mendesak ya untuk penyelidik benar-benar serius untuk menangani kasus korupsi wastafel ini. Nah, itu akan dijerat hukuman mati. Apakah hukuman mati untuk pelaku korupsi sudah ada realisasinya nih, Bang? Kalau di Indonesia belum ya, tapi karena ini adalah momentum, karena ini dalam kondisi bencana dan ini anggaran bencana, jadi polisi menerapkan hukuman mati ini adalah sangat tepat karena secara undang-undang memiliki kewenangan penuh. Apakah dugaan ini yang tersangka akan mendapatkan hukuman mati nanti kalau misalnya mereka sudah menjadi koruptor? Nah, makanya bukan lagi tersangka. Makanya ini kan soal political will ya. Political will, sejauh mana political will Kapolda Aceh mau menyelesaikan kasus ini secara hukum yang yang ada. Makanya saya bilang ini bahwa kalau Polda Aceh mau melakukan ini adalah menggunakan pasal undang-undang hukuman mati, saya pikir sangat menarik dan ini menjadi contoh secara nasional dalam konteks negara Indonesia, sehingga ini yang menjadi semacam pukulan berat ya bagi orang-orang yang bermental korupsi pada hari ini. Jika Polda tidak melakukan hal itu, sementara pasalnya sudah ada, apakah Anda menyebutkan Polda tidak patuh hukum? Ya, salah satunya. Yang kedua, kita akan Polda juga harus memberi penjelasan kenapa misalnya ini tidak digunakan undang-undang hukuman mati, karena secara konstruksi kasus ini sangat memenuhi unsur tersebut. Jadi Polda harus memberi alasan kenapa, dan kita akan menanyakan itu nantinya. Oke, jadi ini masih bingung nih Bang Alfian, bagaimana terjadi sehingga ini bisa direncanakan, padahal di situ siapa yang di-ACC-kan untuk anggaran wastafel ini, siapa yang meng-ACC-kan yang paling tertingginya nih Bang Alfian, kita mau tahu. Ya, ini kan masuk ke perencanaan ya, masuk perencanaan saya pikir kan di level Bapeda juga tahu ini kan, apalagi pada saat bencana ya, artinya proses perencanaan sebenarnya lebih ketat ya. Jadi termasuk yang ya ada orang-orang yang di luar dari dinas pendidikan sendiri, ya kalau istilah saya bilang ya mereka pejabat. Itu potensi-potensi ya. Pejabat pemerintah misalnya DPRA kah, pemerintah kah, atau ya siapa? itu lebih ke eksekutif ya. Eksekutif semua. Jadi orang-orang ini perlu dipanggil semua. Kenapa Anda melakukan perencanaan ini? Motifnya apa? Apakah Anda tidak tahu misalnya daerah sudah punya wastafel, tempat cuci tangan, ataupun apakah ini usulan dari daerah atau tidak? Karena ini bukan usulan dari SMA, tapi keinginan mereka. Nah, makanya saya bilang tadi ini adalah bukan kebutuhan sekolah, tapi ini kebutuhan para elit. Dengan modus untuk membangun paket ini, mereka dapat keuntungan. Oke, pemerintah menganggarkan itu ya 41,2 miliar untuk wastafel. Apakah selama ini, selama masa COVID, pemerintah sudah melakukan secara maksimal ini untuk anggaran COVID sendiri, Bang Alfian? Ya sebenarnya tidak juga kan, karena satu sisi kan Aceh anggaran refokusinya sangat besar ya, masuk 5 besar secara nasional. Tapi pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran, misalnya kayak bantuan langsung tunai ya, yang itu juga yang selama ini diterima oleh masyarakat Aceh sebenarnya banyak bantuan dari pemerintah pusat. Apalagi misalnya pemerintah Aceh
merefocusing termasuk dana hibah ada 1,3 triliun pada saat itu ya, itu juga nggak disalurkan. Makanya ketika misalnya kita lihat dalam anggaran-anggaran refocusing yang sudah dialokasikan pada saat itu ada yang tidak tersalurkan, sementara ini bukan kebutuhan dipastikan pembangunan berlanjut. Saya pikir ini kan ada apa, motifnya apa? Memang korupsi itu sudah dimulai dari perencanaan untuk pembangunan Westafel ini. Anda sudah mendebak itu ya, Iya, Pak benar. Alfian? Dari awal Anda sudah mendebak itu, tapi kenapa Anda tidak bersuara pada saat itu? Pada saat itu kita udah minta itu dihentikan karena itu nggak ada manfaat. Terus apa tanggapan dari Ya, pemerintah? nggak ada respon karena kita lihat ini memang udah by design. Makanya Polda dalam hal ini penyidik perlu memastikan ini apa motif mereka membuat perencanaan ini. Jadi sehingga itu bisa akan mudah untuk melihat siapa-siapa pihak yang terlibat. Karena dalam kasus Westafel ini jangan hanya melihat bahwa orang-orang yang penikmat aliran dana saja, tapi orang-orang yang terlibat dalam perencanaan, walaupun dia tidak menikmati anggaran hasil korupsi ini, tapi negara rugi, dia patut ditetapkan sebagai tersangka. Oke, dari beberapa tersangka yang Anda sebutkan tadi, siapa yang paling menikmati anggaran 41,2 miliar ini? Apakah Dinas Pendidikan, mantan, atau ex, atau seperti apa? Ya, saya pikir ini kan yang pertama, yang penikmat itu tidak berdiri pada level baik itu orang-orang masih aktif di Dinas Pendidikan atau mantan Dinas Pendidikan ya. Tapi aliran ini juga keluar dari dinas tersebut. Karena proses perencanaan ini kan tidak bisa dirasionalkan ataupun tidak bisa terjadi tanpa ada pihak-pihak dari ataupun ada orang lingkaran dari dinas tersebut. Ketika anggaran ini goal, pembangunan ini bisa goal dan bisa terlaksana. Oke, ini juga banyak ya keluhan dari masyarakat terkait misalnya tentang pelayanan kesehatan COVID, dan itu belum mungkin tercover anggaran penuh kepada layanan kesehatan masyarakat. Itu bagaimana menurut Anda, Bang Alfian? Apalagi ini dana-dana yang memang soal COVID ini kan besar. Ya, makanya kan itu menjadi skala prioritas kalau di COVID ya. Di anggaran pemerintah Aceh dalam refocusing itu skala prioritas sebenarnya sektor kesehatan, sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sektor kesehatan apakah sudah maksimal? Ya, belum. Kalau kita lihat kan belum. Artinya dari sisi penanganan lebih banyak kan sektor kesehatan anggarannya itu kan soal penanganan medis ya. Penanganan medis, obat-obatan cuman itu saja. Padahal obat kan kalau kita tahu bahwa ya vitamin kan yang diberikan. Nah, satu sisi dari sisi kesehatan yang paling banyak itu kan soal biaya lelah ya kalau istilah saya lihat nomenklaturnya itu. Memang ini agak rawan ini karena lelah itu nggak bisa diukur. Bagaimana diukur kata lelah ini kan? Jadi proses bagaimana memastikan terhadap pelayanan terhadap dalam masa pandemi itu memang belum maksimal. Saya pikir dan itu sudah menjadi rahasia umum di Aceh hari ini. Oke, Bang, untuk closing statement nih, Bang, apa sih sebenarnya saran ya dan pesan Anda untuk pemirsa PETEM dan juga penyelidik dan juga pemerintah nih terkait tentang tepatkah hukuman mati bagi koruptor pengadaan Westafel senilai 41,2 miliar? Silahkan, Bang Alfian. Ya, yang pertama kita percaya kasus ini Polda Aceh mau menyelesaikan secara tuntas ya, mulai dari proses lidiknya, mulai proses perencanaan, mulai dari proses pelaksanaan, memastikan apakah paket-paket ini yang dibagi terjadi komitmen fee bagaimana, dan uang-uang yang dikumpulin dalam bentuk komitmen fee ini kemana saja yang dinikmati, apakah ada, dan juga perlu dipastikan apakah ini juga bagian dari pencucian uang, money laundry hasil dari komitmen fee. Nah, yang terakhir soal pembangunan di lapangan juga perlu dipastikan bahwa apakah ini memang total loss atau tidak, karena ini yang kita tahu dari awal memang tidak bermanfaat sama sekali. Jadi siapapun yang terlibat dalam kasus ini itu memang harus dihukum. Nah, kalau dan proses hukuman delik dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 1 Ayat 2 itu penting diterapkan dalam kasus ini, karena secara konstruksi kasus dalam kondisi anggaran bencana dan keadaan negara pada saat itu juga bencana. Jadi hukuman mati itu layak diterapkan dalam kasus tersebut. Nah, kalaupun misalnya Polda Aceh tidak menerapkan ini, saya pikir Polda Aceh harus menjelaskan ke publik alasannya kenapa. Nah, case-nya di mana? Ini juga kita akan tunggu itu. Ya. Jadi kita masih menunggu ya jawaban dari penyidik. Artinya sudah dipanggil, tapi kita akan menunggu tahap-tahapan penyidikan selanjutnya sehingga nanti
moto ya, Aceh hebat tapi tidak berpindah menjadi Aceh yang penuh korupsi ya pemirsa PTM. Baik, terima kasih Bang Alfian atas waktunya. Bagi pemirsa PTM jangan lupa tonton terus channel kita di setiap hari Senin dan Kamis di pukul 2 dan jangan lupa tekan lonceng ya, like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.